hantam, hantam, dan terus berbaku hantam. Iya, itulah alur cerita film yang akan kita bahas pada video kali ini guys. Nah, buat kalian yang suka film-film yang mengandung unsur baku hantam, wajib banget subscribe channel ini guys. Karena Sensasi Trends adalah channel alur cerita film spesialis baku hantam. Ada dikit-dikit dramanya juga sih. Oke deh, kalau gitu langsung aja guys. Bersama gua Ren, ini dia alur cerita film Strong Underdog. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah siang, terlihat murid-murid suatu SMA sedang berlomba membeli jajan di kantin sekolah. Yang mana kali ini siswa yang paling cepat belanja adalah Jungwo alias Jun, dan yang tercepat kedua adalah Jongdok alias Bom Bom. Ternyata mereka berdua sedang dijadikan bahan taruhan oleh dua orang siswa tukang bully bernama Jae atau Jaesong dan juga Seonghon. Di sini diketahui ternyata Seonghon memasang taruhan untuk Bom Bom. Dan karena Bom Bom kalah, akhirnya Seonghon pun menghajar Bom Bom. Sepulang sekolah, Jun dan Bom Bom pun sambil berjalan kaki, mereka meratapi nasibnya yang selalu menjadi bahan bulian karena tampang mereka yang culun dan kam seupai. Di perjalanan ini, Bom Bom memperlihatkan pertarungan MMA pada Jun, dan hal itu membuat mereka terinspirasi untuk berlatih bela diri. UFC. Akibat sering dibully, sampai rumah pun terlihat Jun yang masih ketakutan membayangkan kekejaman Jae yang suka membulinya dan semua murid-murid yang terlihat lemah. Hari pun berganti, kali ini di sekolah. Jae yang gabut dengan kegiatan bully yang begitu-begitu saja, tiba-tiba memiliki ide untuk mengumpulkan seluruh anak-anak cupu. Dan dia akan mengadakan kompetisi baku hantam antar siswa cupu di bulan depan. Yang mana pada kegiatan bully ini, nantinya para siswa elit akan mengadakan taruhan, maka dengan begitu mereka pun bisa sekalian menghasilkan uang dari kegiatan pembulian. Ketika itu ada salah satu murid cupu yang bernama Muklis mencoba menentang ide tersebut, dan karena berani menentang, inilah yang terjadi. Dan melihat itu, akhirnya seluruh murid cupu lainnya pun cuma bisa enggeh-enggeh wae karena takut bernasib sama seperti Muklis. Ketika jam istirahat, tanpa sengaja Jun melihat siswi pindahan bernama Minah yang sedang dipalakin oleh geng pembuli wanita anggotanya si Jae. Di sini Minah yang tak mau ada masalah di sekolah barunya pun akhirnya menyerahkan bekal makanannya dan juga uang jajannya pada para begundal betina ini. Sementara itu, Jun yang dalam hatinya ingin menolong Minah hanya bisa terdiam karena dia tidak punya keberanian untuk menjadi seorang pahlawan. Ketika di rumah, terlihat Jun yang tidak bisa tenang mengingat dirinya dan teman-temannya, terutama Minah yang selalu dibully di sekolah. Dan di sini Jun pun memiliki ide untuk berlatih bela diri dari YouTube dan menjadikan bonekanya sebagai lawan tandingnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba adiknya Jun masuk ke kamar Jun dan mengira Jun sedang latihan memperkodot. Keesokan harinya, Jae pun mendatangi Jun di halaman sekolah. Di sini, Jae memberitahu Jun bahwa dia akan menjadikan Jun sebagai petarungnya dan dia akan memasang taruhan yang banyak untuk Jun. Kemudian, Jae juga meminta Jun untuk memenangkan turnamen ini karena jika Jun bisa menang, Jae berjanji tidak akan membuli Jun lagi untuk selama-lamanya. 1차전은 무조건 너한테 간다. 넌 셔틀 탈출하고 난 돈도 벌고 좋잖아.
Mendengar itu, akhirnya Jun pun setuju. Dan sebelum pergi, Jae juga berpesan supaya nanti malam Jun datang ke taman kota untuk nongkrong bersama. Singkatnya di malam hari, Jun yang merasa Jae sudah membaik padanya, akhirnya pergi ke taman tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan benar saja, bukannya diajak nongkrong seperti anak muda pada umumnya, di sini Jun malah hendak diadu dengan Bom-Bom sebagai bentuk uji coba. 니네 둘이 해보라고요. Singkatnya mereka pun disuruh bertarung. Namun baik Jun ataupun Bom-Bom sama-sama tidak berani menyerang karena mereka adalah sahabat dekat. Namun karena sudah sangat terancam, akhirnya Bom-Bom pun menyerang sambil merem dengan asal-asalan. Sementara Jun memilih kabur bukan karena takut, tapi karena dia tak tega jika harus memukuli sahabatnya. Dan karena hal itu, akhirnya di keesokan harinya Jun pun dihajar oleh Jae yang menganggap Jun adalah pengecut karena tidak berani melawan pria cupu seperti Bom-Bom. Di sini Jae pun memperingati Jun agar tidak mengulangi hal itu lagi, karena kalau Jun berani melakukan itu lagi, maka Jae tak akan segan-segan untuk nyekokin si Jun dengan sebungkus paku payung. 야, 너 지는 순간 나한테 죽는다. Akibat hal itu, kini Jun benar-benar memiliki dendam kesumat dengan si Jae. Dan dalam hatinya, dia bersumpah bahwa dia akan belajar ilmu bela diri supaya bisa membalas semua perlakuan kejam ini. 우리 학교 셔틀 없앤다. 한다면 하는 놈이야. Sesampainya di rumah, ayah Jun mengatakan bahwa pamannya baru saja berkunjung ke rumah mereka. 외삼촌 왔다 가서 배운 갔는데. Mendengar itu, Jun pun jadi teringat bahwa pamannya mempunyai tempat sasana bela diri di kota sebelah, dan tanpa pikir panjang lagi, Jun pun langsung pergi ke sana dan meminta pamannya agar mau melatihnya. Dengan senang hati, tentu saja sang paman mengabulkan permintaan itu. Bahkan sang paman mengajarinya secara langsung, dibantu dengan asisten pribadinya yang bernama Hyung. 너 체력부터 길러야 될 것 같아서. Singkatnya, setelah 1 bulan kemudian, akhirnya turnamen baku hantam siswa cupu pun akan segera dimulai. Yang mana pada pertarungan pertama dibuka dengan pertarungan antara Jun melawan si Dodo. Di sini sesungguhnya Jun tidak tega jika harus memukuli wajah Dodo yang sangat imut alias baby face. Namun karena si Dodo dipaksa untuk menyerang Jun duluan, akhirnya mau tidak mau Jun pun harus melakukan perlawanan. Pertarungan ini terlihat cukup imbang, namun para siswa elit lebih bertaruh untuk Dodo karena badannya besar. Dan tanpa diduga, tiba-tiba Jun mengeluarkan jurus pukulan MMA-nya hingga membuat si Dodo tumbang. Akibat pertarungan itu, sesampainya di rumah, ternyata Jun mengalami luka-luka. Sang adik yang melihat kakaknya memar-memar pun berniat ingin melaporkan hal itu pada ibu mereka, karena sang adik mengira bahwa kakaknya habis tawuran. 진짜 너무한 거 아니야? 내가 끝까지 따라가. 야, 알지 아무리 힘들어도. 야. 왜 이래? Hari pun berganti, yang mana hari ini adalah hari pertarungan Bom-Bom melawan murid cupu lainnya. Para siswa elit pun mulai memasang taruhannya, dan pertarungan kali ini diadakan di kolong jembatan karena takut ketahuan guru kalau diadakan di sekolah lagi. Terlihat Bom-Bom dan lawannya sudah mulai bersiap dengan mengeluarkan aneka gaya jurus untuk mengintimidasi lawan. Namun ketika bertarung, dan tanpa diduga, Bom-Bom berhasil menang di pertarungan ini. Bahkan Bom-Bom sendiri tidak tahu bagaimana cara dia bisa menang. 종덕이 잘하네.
Setelah bertarung, Jun pun memberikan selamat pada Bom Bom. Di sini, Bom Bom yang setia kawan pun tak lupa memberikan Jun uang hasil kemenangannya yang gak sengaja itu. 배당이 좀 되네. 요거는 내 거다. Di malam harinya, Jun pun diajak oleh asisten pelatih pamannya yaitu Hyung untuk makan malam dan minum temulawak bersama. Di sini mereka saling berbincang tentang diri mereka hingga mereka pun terlihat jadi semakin akrab. 그냥 몸 약한 애들 운동 좀 가르치게. Namun tak lama kemudian muncullah adiknya Jun yang mengira bahwa Jun kini sudah menjadi simpanan om-om pencinta batang. 와, 이제 하다하다 이런 꼰대들한테도 당하냐? Takut adiknya salah paham karena sejatinya Jun juga masih doyan perempuan. Akhirnya Jun pun menjelaskan bahwa om-om ini adalah Hyun yang merupakan asisten paman mereka. 해결한다고! 이정아, 삼촌? Singkatnya hari pun semakin malam. Jun dan adiknya pun berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang, Jun pun bercerita pada adiknya bahwa selama ini dia jarang di rumah karena dia saat ini sedang sibuk latihan baku hantam supaya bisa membela diri. 하려고 하는 거지 막 싸움하려고 배우는 게 아니거든. Singkatnya hari pun berganti. Kali ini memperlihatkan Jun yang sangat bete di dalam kelas karena hari ini dia akan dipaksa untuk bertarung lagi. 뭐 하냐? 빨리 와. Hingga jam istirahat pun tiba. Dan benar saja, kali ini Jun juga dibawa ke bawah jembatan untuk melakoni pertarungan. 점심시간 다 됐는데 빨리빨리 다니라고 씨발. Sialnya, kali ini Jun harus berhadapan dengan lawan yang lumayan kuat. Bahkan saking kuatnya, hampir seluruh siswa elit memasang taruhan untuk lawannya Jun. Dan hanya Bom Bom lah yang memasang taruhan untuk si Jun. Singkatnya pertarungan pun dimulai dan mereka berdua pun mulai mengeluarkan jurus mereka masing-masing. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba kembali Jun mengeluarkan jurus andalannya hingga membuat lawannya tumbang. Di sini para murid pun terheran-heran melihat Jun yang bisa menang. Bahkan Jae juga terlihat takjub dengan perkembangan Jun dan bertanya apakah Jun diam-diam latihan bela diri. 좀 배웠냐? Di sini Jun pun memilih untuk berbohong lalu mengatakan bahwa dia nggak pernah latihan bela diri. 아니 Setelah pertarungan, Jun pun kembali ke sekolah dan tak sengaja dia bertemu dengan Mina di tangga sekolah. Di sini Mina memberikan Jun sebuah sapu tangan untuk mengelap luka di bibir Jun. Dan hal itu pun membuat Jun menjadi baper serta tersekop-sekop. Ketika pulang sekolah, Jun yang udah jatuh hati pada Mina nekat mengajak Mina pulang bareng. Dan di sini Mina menyetujui ajakan itu meskipun dengan sikap yang dingin. Di perjalanan pulang, mereka pun saling mengobrol. Dan Mina mengatakan bahwa dia kagum pada Jun karena Mina mendengar kabar bahwa Jun selalu menang dalam setiap pertarungannya. 싸우는 건 할만해? 애들이 너가 제일 잘한다던데. Mendengar itu, Jun pun jadi tersipu malu dan membuat hatinya kelepek-kelepek. 그 정도가. 같이 다치지 말고 잘해봐. Keesokan harinya, turnamen pun akhirnya digelar kembali. Yang mana pada hari ini, Bom Bom harus bertarung dengan teman sekelasnya sendiri yang bernama Kemon. Di sini terlihat Kemon yang lebih unggul. Bahkan dia bisa membuat hidung Bom Bom berdarah dan mau nangis. Karena sudah nggak kuat, Bom Bom pun memilih untuk menyerah. Namun para tukang bully itu tidak mengizinkannya. Jun yang tak tega pun meminta Jae untuk menghentikan pertarungan ini. Namun bukannya diturutin, di sini Jun malah digebukin. 싸움 한번 이기니까 눈에 뵈는 게 없냐? Untungnya pacar Jae segera melerainya. Karena bagaimanapun juga Jun adalah petarung mereka di pertarungan berikutnya. Dan akan jadi repot kalau Jun sampai terluka. 그만해. 얘 내일 모레 싸워야 되는데 다치면 배팅이 되냐?
Di malam harinya, Jun pun berkumpul dengan teman-teman cupunya. Di sini, Jun mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan keberanian untuk melawan Jae yang selama ini menindas mereka. 민준아, 철아야. 적당한 선에서 싸움 끝내. 내가 알아서 할 테니까. Namun tanpa mereka sadari, ternyata obrolan itu didengar oleh salah satu temannya Jae, dan dia langsung melaporkan hal itu pada Jae. Alhasil saat mereka sudah pulang, para siswa cupu ini pun langsung dicegat dan diinterogasi Jae untuk mengetahui rencana mereka. 철호야, 너희들 무슨 얘기했냐? Namun di sini para murid cupu ini memilih untuk tidak memberitahu apa-apa meskipun sudah dihajar berkali-kali. Keesokan harinya, pertarungan antara siswa cupu pun diadakan lagi, yang mana peserta kali ini adalah temannya Jun yang tadi malam. Pertarungan sengit pun terjadi, sampai akhirnya salah satu dari mereka ada yang terjatuh. Tak terima dijatuhkan di depan umum, akhirnya dia mengambil sebuah batu dan langsung menghantamnya. Jun yang melihat semua ini pun sempat shock karena semakin lama kegiatan ini semakin tidak manusiawi. Hingga di malam harinya, Jun pun menceritakan kejadian itu dan semua yang dia alami pada asisten pelatihnya, yaitu Hyun. 네가 왜 왔는지, 뭐 하고 있는지. Mendengar cerita pembulian kejam yang Jun alami, di sini Hyun pun terus memotivasi Jun agar lebih giat berlatih baku hantam agar bisa membalas dendam. 계속 생각하고 생각했다. 하지 말아야지 하면서 운동을 배우는 이유. Diketahui ternyata dulu Paman Hyun memiliki seorang putra yang menjadi korban pembulian, dan karena hal itulah Paman Hyun pun jadi semakin bersemangat untuk melatih Jun. 그때 알았어야 했는데 그냥 셔틀에서 벗어나려는 싸움이 아니길 바란다. Jun pun memutuskan untuk pulang. Namun siapa sangka dia malah bertemu dengan adiknya di jalan yang sedang dibully oleh beberapa orang. Tak mau penyesalan terjadi, Jun pun tanpa pikir panjang langsung menolong adiknya. Dan hal itu tentu saja membuat sang adik menjadi bangga pada kakaknya. Keesokan harinya, di sekolah, Jun kembali bertemu dengan Mina. Dan entah ngimpi apa tadi malam, tiba-tiba saja Mina ngajak Jun untuk berkencan di hari libur nanti. 주말에 시간 어때? 싫은 말고. 안 싫어, 안 싫어. Singkatnya jam istirahat pun tiba. Dan ternyata hari ini adalah jadwal Jun untuk bertarung melawan teman sekelasnya. Di sini Jun yang sudah mulai mahir baku hantam pun terlihat dapat dengan mudah mengalahkan sahabatnya, dan dengan begini maka Jun dinyatakan berhasil lolos ke partai final. 야 볼트, 종훈이 준비 잘해라. Setelah kemenangannya, di keesokan harinya, akhirnya Jun pun pergi berkencan dengan Mina ke pinggir laut, tepatnya di dekat villa milik Paman Hyun. Terlihat Mina yang begitu bahagia dengan kencan ini. Apalagi Jun yang seumur hidup baru pertama kali ditaksir cewek. 누구냐? 네가 지키고 싶었던 사람이? Hari pun berganti, dan hari ini adalah hari pertarungan final akan diselenggarakan. Singkatnya pertarungan Jun pun dimulai, dan siapa sangka ternyata partai final ini malah dapat dimenangkan Jun dengan begitu mudah. 너가 이겼어. 이겼다고 새끼야. Setelah resmi jadi juara, Jun pun datang menghampiri Jae untuk menagih janjinya yang tidak akan lagi membuli Jun seumur hidupnya. 아직 안 끝났어. 네 말대로 내가 이겼으니까. Namun janji tinggallah janji, karena ternyata Jae si biawak albino ini pun tidak mau menepati janjinya dan akan selalu tetap menjadikan Jun sebagai anjingnya. 다 들었잖아. 이기면 셔틀 끝이라고.
그래, 내가 그랬지. 근데 내가 계기라고는 안 했는데. Di sini Jun yang tak terima pun akhirnya nekat menantang Jae berbaku hantam untuk menentukan siapakah yang anjing dan siapakah yang majikan. 나랑 한판 뜨자. 학교 짱이랑 셔틀 짱이랑. 넌 싸움 말로 하냐? Mendengar ucapan itu, Jae pun auto panas dan gak pakai basa-basi lagi, mereka pun langsung berbaku hantam. Pun terjadi di sini dan mereka pun saling jual beli pukulan. Namun Jun yang sudah berlatih bela diri pun ternyata berhasil menguasai pertarungan hingga membuat Jae terpojok, lalu Jun menghajarnya sampai moncrot-moncrot. Karena hilang kendali, hampir saja Jun membuat Jae sakratul maut. Namun untung saja Paman Hyun segera datang dan melerai si Jun. 끝났어 임마. 넌 거기까지야. 됐으니까 그만해. Semenjak kejadian itu, kini para siswa elit pun sudah tidak berani lagi melakukan pembulian. Dan sekolah kini terasa lebih damai. Begitu juga dengan sasana bela diri milik papanya Jun yang kini jadi ramai dengan murid-murid cupu sekolah yang ingin belajar menjadi lebih kuat. Sementara itu, hal tak terduga terjadi pada Mina, yang mana saat itu Mina dihampiri oleh mantan pembuli Mina di sekolah Mina yang sebelumnya. Di sini akhirnya terungkap fakta yang menarik nih guys, bahwa ternyata selama ini Mina pindah sekolah bukan karena dibully, melainkan karena dia dipindahkan sebab Mina pernah membantai anak sekolah di sekolah Mina yang sebelumnya. 피해자라고 얘기한 적은 없는 것 같은데. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Cukup memuaskan gak aksi balas dendamnya? Kenapa ya? Pembulian tuh dari dulu sampai sekarang masih aja selalu ada. Siapa nih yang dulu di sekolah pernah dibully? Oke guys, kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Masih bersama gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back.